Oke, halo Sobat Trader, kembali lagi bersama saya di channel IMDS Trading Tip ya. Jadi malam ini kita coba testing indikator yang kemarin udah kita review ya. Jadi ini cara saya mendapatkan profit konsisten waktu di awal-awal ya teman-teman ya. Jadi kalau dulu itu masih pemula, saya cari profitnya itu kecil-kecilan teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ada momen open posisi, saya akan coba posisi menggunakan indikator ini ya. Jadi kemarin kan saya udah bilang kalau indikator ini itu hanya worth it digunakan di XHUD time frame 15 menit ya. Jadi ini video yang kemarin saya upload teman-teman ya. Jadi bukan yang 2 hari saya upload. Kalau yang 2 hari saya upload itu settingnya yang berbeda ya. Jadi saya akan coba juga di apa namanya menggunakan indikator ini namun di beda pair ya. Jadi kebetulan sekali ya hari ini juga saya masih open posisi, saya akan tampilin di atas open posisiannya. Nah ini open posisi uh, yang tadi sore ya, saya lupa nih. Pokoknya tadi itu ada momen saya langsung entry. Dan di sini pairnya itu Euro USD teman-teman ya. Jadi di sini saya gunakan Euro USD dan ini masih running teman-teman. Jadi nanti saya akan coba live juga di sini untuk buy atau sell ya. Jadi kita akan coba trading menggunakan indikator seperti itu. Namun ini mungkin hanya sekali ya. Jadi saya hanya ingin menginformasikan ke teman-teman begini loh caranya cari profit kalau teman-teman modal minim seperti itu ya. Tapi kembali lagi teman-teman ya, yang namanya trading itu teman-teman lihat risikonya juga ya. Kalau misalkan trading itu ada profit, ada loss, ada risiko, ada keuntungan seperti itu ya. Jadi tidak semerta-merta semua itu untung seperti itu. Jadi kita hype dulu yang ini ya. Kemudian kita akan coba di market apa teman-teman ya. Coba kita di Euro GBP ya. Euro JPY ya teman-teman ya. Coba kita pakai Euro JPY. Nah, kalau sinyalnya seperti ini nih, saya nggak akan open posisi, teman-teman. Karena apa? Nah, kalau kita lihat di sini, ya, kalau kita lihat di sini tuh areanya itu masih yang apa namanya di kisaran area ini doang ya. Kalau untuk scalping enak di time frame 15 menit ya, tapi kalau untuk time frame 5 menit ini nggak worth it teman-teman ya. Jadi kita lihat sinyalnya aja udah berdekatan seperti ini. Jadi saya tidak akan open posisi di market ini ya. Jadi perlu diperhatikan kalau teman-teman posisi itu lihat juga ya marketnya lagi sideways atau lagi apa ya. Jadi teman-teman setidaknya lihat dulu lah mau di anjing ya teman-teman skip dulu ya. Nah ini juga saya nggak berani open posisi. Jadi kita pindah ke market yang lainnya. Kita buka forex. Kalau GBP, oke GBP USD gimana? GBP Pound. Nah ini lagi trennya ya. Ini di break. Di sini juga lagi ranging ya teman-teman ya. Jadi kalau ada market seperti ini teman-teman langsung tandain aja ya. Kalau dia nge-break ke atas dia mungkin akan penerusan tren ke atas. Kalau misalkan dia break turun ya kemungkinan dia akan koreksi sedikit ya baru pembaliannya karena ini trennya udah jauh banget turun teman-teman ya. Seperti itu. Oke, kita ganti lagi marketnya. Kita cari yang sekiranya kita bisa entry karena ini untuk meyakinkan teman-teman juga ya. Jadi biar nggak dikiranya itu kita apa namanya hanya berdasarkan histori. Sebenarnya itu bukan ini ya. Itu sudah terjadi juga waktu saya coba. Jadi sekarang ya kita akan lihat juga ya. Oke, di sini nggak ada momen. Sini ranging semua ya. Hmm, 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 hmm. Nggak sabar ya teman-teman. Jadi kita juga lihat areanya teman-teman. Kemudian cari pairnya itu yang sekiranya masuk juga ya. Jadi nggak boleh asal-asalan juga USD CAD. Kayak USD CAD ini lagi bagus banget untuk buy ya. Sebelah sini ya. Tapi ini udah turun. Ini buy aduh ketinggalan momen nih.
Kalau kita masuk ke time frame menitnya, karena kita ini setidaknya ngasih ini juga ya. Waduh, mantap sekali nih. Ini bisa entry buy di sini. Jadi kalau mau lihat market nih, teman-teman bisa lihat sendiri kok. Kalau misalkan dia ranging, ya dia akan bergerak di kisaran area ini, ya. Market rusak nih, ya. Sinyalnya itu berdekatan. Ini nggak valid dan nih. Teman-teman bisa tinggalin aja yang market seperti ini. Oke. Kemudian kita akan lihat lagi di sini time frame 15 menit. Karena ini kan kita ngejar durasi ya teman-teman ya. Jadi durasinya juga nggak boleh terlalu lama gitu. Oke. Oke, jadi di sini saya akan coba entry aja ya, karena ini saya pakai batasan teman-teman ya. Di sini saya pakai batasan ya. Saya harusnya open posisi di sebelah sini ya. Jadi saya warnain dulu nih, biar berwarna nih. Di sini warna putih, kemudian dia ketebalannya oke guys ya. Oke, di sini saya akan entry buy ya. Nah, di sini ya. Saya buka MT4-nya dulu. Kemudian bukanya pairnya USD CAD. USD CAD bentar teman ya. Oke, di sini ada chartnya. Kemudian one click-nya kita pakai di sini RAM 15 30 menit ya. Oke, kita ini hanya sebagai contoh aja ya teman-teman. Oke, tunggu sebentar ya. Kita akan tunggu in market-nya turun turun dulu ya. Jadi tunggu turun dulu. Di sini tunggu turun dulu masuk sini baru saya entry buy ya. Karena ini masuk di time frame 30 menit ya. Di sini juga kriterianya masih masuk ya. Di sini sinyalnya buy ya, buy di sini ya. Di next candle kita open posisi buy. Harusnya ini kan udah profit ya di sini ya. Profit di sini. Cuman ya udah kita karena ini sebagai pengetesan juga ya, kita tunggu turun. Kok misalkan kita sabar ya, pasti dapat momennya teman-teman. Kita akan buy 0,01 aja teman-teman ya. Jadi kita tunggu turun sedikit, kita akan TP nanti di area sini ya teman-teman ya. Di area sini kita akan TP ya. Karena ini saya memposisikan kita itu sebagai pemula seperti itu ya. Jadi kalau pemula ya entry-nya sabar, tunggu aja momennya. Kalau misalkan nggak dapat momen ya kita tinggalin teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa percepat videonya nggak apa-apa juga. Jadi di sini juga saya sedikit menjelaskan ya, sedikit menjelaskan juga di sini hilangkan gambar. Nah di sini kenapa saya berani masih untuk entry buy? Karena gini teman-teman ya, di sini tuh udah di close ya, area ini tuh udah di close ya. Ya teman-teman lihat sendiri ya. Dari market ini tuh ini udah di close di sebelah sini. Oke, sebelah sini udah di close ya. Kemudian ya di sini dia coba untuk turun tapi rejection teman-teman ya, rejection dan naik lagi. Oke, seperti itu. Nah ini ya, ini kekuatan candlenya ini masih bisa penerusan untuk buy teman-teman ya. Sini ya, ini candle yang ini ya, ini masih penerusan. Tapi kita tunggu dulu ya, karena ini 0,1 kita open posisi dan ini juga masih ada market yang run ya. Jadi saya akan contohkan gimana sih caranya untuk bisa profit konsisten ya, walaupun kecil tapi konsisten aja teman. Oke, biar nggak lama nih keburu naik nih ini. Harusnya tadi di sini ya, karena itu udah susahnya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan sambil namanya sambil ngejelasin sambil trade itu agak susah teman-teman. Jadi ini hanya contoh aja ya. Udah kadung naik lagi dia. Sini pas turun sini ya. Jadi kalau nggak ada momen ya teman-teman tunggu aja ya, sabar teman-teman. Jadi kalau kayak gini nih saya nggak berani maksain juga, takutnya nanti saya di ini kan kalau misalkan saya open posisi di sini tadi ya, ya kalau mau naik sampai sini ya, kalau misalkan dia turun lagi sampai sini kan masih masih ada keuntungan ya, karena kan saya cari itu di bagian sini teman-teman ya, ini bagian sini ya, di area yang berwarna ini, saya garis dulu ya, kita kan harusnya open posisi di area sini ya, inilah yang jadi titik poin kita untuk entry buy harusnya. Tapi kalau di sini kan nggak bisa teman-teman, kita udah kehilangan satu candle ini ya,
profitnya gitu. Itu loh teman-teman ya. Nah, sini udah kadung naik nih teman-teman ya. Jadi saya nggak akan paksain untuk entry buy di sini. Ya, takutnya nanti dia turun, ya malah floating ya bis teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ada momen kita entry, kalau nggak ya kita skip aja seperti itu. Yang susah itu adalah pengendalian diri teman-teman ya. Jadi kalau trading itu wajib sabar gitu. Kalau nggak dapat momennya entry di sini ya jangan dipaksain. Sama seperti yang sekarang. Jadi kalau saya paksain di sebelah sini, ya sebelah sini saya paksain. Ya kalau mau dia naik turun dulu terus sampai sini, saya pasang stop loss misalnya sini, habis ya. Yang ada kita kena SL, market baru naik ini. Seperti itu. Nah, kayaknya dia turun lagi tuh, sabar aja teman. Kita cari profit kecil-kecilan. Biarin dia turun dulu sampai mantul ke sini. Ya, kita entry seperti itu ya. Kita sabar aja dulu. Ini juga ada pair yang masih masih jalan ya sebelah sini. Jadi anggap aja demo nih ya teman-teman ya. Ini aku demo tapi masih running ya. Kemudian untuk AI itu masih running juga. Cuman di akun sebelah. Kalau AI itu eh, saya pisahin ya akunnya dengan ini ya. Karena untuk AI memang khusus penilaian AI. Jadi kalau misalkan ini ya untuk trading harian aja teman. Baik kita tunggu dulu dia turun ya. Oke, kalau nggak turun ya biarin lah. Kita skip karena ini time frame 30 menit teman-teman ya. Jadi kalau kita turun ke time frame 15 ya ini dia harusnya mantul ke sini dulu nih. Untuk sini dulu kita entry buy. Tapi ini masih penerusan. Kita buka lagi time frame 30 menit. Oke, dia udah mulai turun ya. Ini untuk mempersingkat waktu ya teman-teman ya. Jadi nggak bisa juga entry di sini terlalu lama ya. Kenapa saya bilang tadi di sini itu jadi batasan ini ya. Sebelah sini ya. Ntar saya gambarnya lah. By sini ya. Misalnya by TP-nya sebelah mana. Saya lihat di sini ada titik showing ya. Di titik showing di sebelah sini ya. Inilah menjadi batasan TP saya. Kenapa? Karena takutnya ada pemantulan ya habis saya. Gitu. Oke, harusnya itu di sini yang kita open posisi tadi ya. Jadi kalau misalkan kita open posisi tadi di sini tuh masih posisi plus ya. Seperti itu. Jadi, nah kalau open posisi itu kita anggap aja kita udah open posisi di sini ya, di next candle nih ya. Next candle nih kita open posisi, udah open posisi lah anggapnya ya. Karena nggak bisa entry juga nih teman-teman ya. Karena udah kadung naik juga marketnya. Jadi kita nggak bisa paksain ya. Anggap aja ini gini ya, kita open posisi di sini ya. Kita tungguin ya. Jadi biar sampai TP ini ya. Kalau udah TP udah lah teman-teman ya. Jadi ini masih settingan yang kemarin ya. Di sini tuh settingannya ini. Dan coraknya juga ini masih sama. Yang CM Ultimate juga masih sama. Ini bocoran juga sama. Habis itu yang bawah juga sama ya. Ini masih sama ya. Gak ada dirubah nih. Intinya itu sabar. Kalau ada momen open, kalau enggak ya skip. Nah, ini tuh. Kalau time frame 30 tuh agak lama teman-teman ya karena satu candle ini nilainya 30 menit. Hanya lama. Jadi ini bisa ngabisin durasi panjang. Durasi panjang. Cuma nanti coba kita percepat ya. Jadi saya akan percepat nanti kalau misalkan dia turun sampai sini kita open posisi ya. Kalau enggak kita skip ya. Atau ntar ya kalau kita main sampai 5 menit pemantulan enggak ya. Hmm. Tadi dia tembus sampai sini 5 menit 15 sampai sini. Oke, uh, ini aja ya. Ini analisa saya menggunakan time frame 5 menit ya. Jadi saya akan open posisi aja. Ini hanya contoh ya teman-teman. Jadi saya tampilin dulu yang mana dia. Ini ya, teman-teman juga lihat ya.
Kita akan entry di sini ya. Kita zoom dulu, kita turun dikit. Oke, kita langsung entry aja. Oke, nggak apa-apa ya. Ini saya langsung entry. Udah kelihatan belum di layar nih? Kelihatan ya, yang paling atas itu ya, yang minus 0,05 ya. Oke, kita langsung entry di sini ya. Kita lihat ya, apakah profit, apakah loss, seperti itu. Kita lihat ya. Nah, ini ya. Nanti kalau udah profit, saya langsung close ya. Jadi saya capai $40 ya, $0,40 ya. Kita tunggu ya teman-teman ya. Jadi kenapa saya tadi berani open posisi buy di sini, karena ini teman-teman ya. Di sini itu saya gambarin. Di sini udah terbentuk yang namanya support ya. Di sini ya areanya tuh udah nih support ya, support. Di sini udah bentuk support ya. Makanya saya langsung beranikan entry untuk buy di sini ya. Nah, kenapa buy di sini ya? Kalau market naik itu seperti ini teman-teman ya. Satu, dia akan bentuk seperti gunung gini ya. Jadi nanti di sini trend line-nya dia. Nah, ini uptrend. Kalau dia downtrend ya. Kalau dia downtrend ya gini dia teman-teman ya. Jadi habis naik resisten, ya kan? Di sini kan resisten. Turun lagi ya, lagi, turun lagi, turun lagi, turun lagi, turun lagi. Nah, ini kayak gini lah nih. Gitu. Tapi kalau kayak gini saya nggak berani open buy. Yang saya fokusin sell. Jadi kalau dia mantul naik lagi, dia turun lagi seperti itu. Seperti yang sekarang berjalan ini teman-teman. Seperti itu. Jadi kalau misalkan udah kesentuh 0,40 saya langsung close ya. Kita lihat ya. Kita lihat ya. Kita tunggu ya. Ini live ya teman-teman. Di hari ini apa namanya, record hari ini langsung upload. Karena ini masih ada yang berjalan. Jadi biar nggak gabung nanti takut. Jadi saya coba open posisi satu ya. Saya biasa marketnya itu kalau nggak Euro USD, apa namanya, XAUD, gold ya biasanya. Jadi kalau 0,40 TP 3 kali trade aja udah lumayan ketemu ya. Ah, udah kan? Saya langsung close ya. Sini udah langsung profit ya. Oke, nah, seperti itu ya. Itu caranya teman-teman ya. Jadi itu aja sih yang mau saya informasiin di video ini, karena ini sebatas uji coba langsung ya. Jadi tadi udah kelihatan kan profitnya ya teman-teman ya. Kemudian itu aja sih yang mau saya review. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.